Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang interpolasi dan ekstrapolasi. Interpolasi adalah penggunaan garis regresi untuk memprediksi nilai yang berada di dalam jangkauan data. Jadi yang kita garis bawahi sini berada di dalam, ya, di dalam jangkauan data, ya. Kemudian ekstrapolasi adalah penggunaan garis regresi untuk memprediksi nilai data yang berada di luar jangkauan data. Jadi kalau interpolasi itu di dalam jangkauan data, kalau ekstrapolasi itu di luar jangkauan data. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada sebuah tabel yang menunjukkan bulan sebagai variabelnya adalah bulan dan rata-rata harga eceran gula per kilogram dalam rupiah. Nah, di sini sudah disebutkan dalam tabel bulan Januari rata-rata harga eceran gula itu 11.500. Februari itu 12.000, Maret itu 12.800 dan seterusnya. Nah, kemudian yang ditanyakan atau soalnya yang pertama, gambarlah diagram pencar dari data tersebut. Kita selesaikan dulu yang soal pertama. Nah, karena kita diminta untuk menggambar diagram pencar, maka kita tentukan dulu variabelnya. Di sini variabelnya yang pertama adalah bulan, ya. Yang pertama adalah bulan, yang kedua adalah harga eceran gula. Nah, kita misalkan bahwa T T untuk 1, 2, 3 menunjukkan waktu mulai dari bulan Januari. Berarti di sini bulan kita misalkan sebagai T, ya. Bulan kita misalkan sebagai T. Berarti di sini Januari adalah bulan ke-1, Februari bulan kedua, Maret bulan ketiga, April keempat, dan Mei ke-5. Ya, untuk bulan kita misalkan sebagai T. Kemudian P itu sama dengan harga eceran gula per kilogram dalam Rp1.000. Jadi untuk mempersingkat, untuk harga eceran gula kita singkat menjadi P. Ya, kita singkat menjadi P untuk harga eceran gula. Sehingga kita rubah lagi tabel yang ada di soalnya, kita rubah menjadi tabel yang baru supaya tidak terlalu panjang, ya. Untuk T ini sebagai bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, karena bulannya ada 5 Januari sampai Mei. Kemudian untuk P itu adalah harga eceran. Nah, di sini juga kita singkat supaya tidak terlalu banyak, ya. Di sini menyebutkan 11.500. Kita hilangkan nolnya aja, kita hilangkan nolnya 2. Ya, maka yang lain nanti juga dihilangkan kita hilangkan nolnya 3, ya. Berarti yang lain juga dihilangkan nolnya 3. Nah, karena 11.500 hilang 03 berarti di sini ada koma, yaitu 11,5, ya. Kemudian 12.000 menjadi 12. Kemudian 12.800 di sini jadi 12,8. Jadi nolnya dihilangkan 3. Karena nolnya cuma 2, berarti ada koma 1, kan gitu, ya. Jadi untuk 13.000 jadi 13, kemudian 13.500 jadi 13,5. Nah, setelah kita sederhanakan tabelnya, kemudian baru kita gambar. Nah, ingat untuk variabelnya berarti di sini T sebagai variabel X-nya, ya. Di bawah berarti, ya, dia. Kemudian untuk harga ecerannya P itu sebagai Y-nya, sebagai Y. Nah, sekarang kita gambar untuk T1 berarti ini, ya, T1 itu
harganya 11,5. Nanti kita gambar nanti sehingga titiknya berada di sini T1 ya. 1 T-nya 1, kemudian P-nya 11,5. Kemudian untuk T kedua ya, T kedua, T-nya 2, kemudian P-nya 12, titiknya di sini dan seterusnya. Sehingga nanti sudah tergambar diagram pencarnya sebagai berikut. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian kita beranjak ke soal yang kedua. Tentukan persamaan garis regresi dari data tersebut. Ingat ya, persamaan garis regresi. Kalau secara awal ya persamaan garis regresi ya itu kan rumusnya Y ya, Y sama dengan di bawah ada Y sama dengan A plus BX, itu untuk rumusnya ya. Untuk rumusnya garis persamaan garis regresinya. Nah, sebelum kita ke rumus berarti kita harus mencari dulu ya, A-nya berapa dan B-nya berapa ya. Prosesnya kita rubah dulu dari tabel yang sudah ada. Tadi T dan P, ingat T itu mewakili X ya, kita pindahkan di sini, kita buat tabel yang baru yaitu X dan Y. Ingat di sini X itu mewakili T ya, mewakili T yang tadi. Kemudian untuk Y-nya ini mewakili P. Ya, kita masukkan X-nya di situ atau T-nya 1 2 3 4 5. Kita pindahkan di sini ya. 1 2 3 4 5. Kemudian Y-nya adalah 11,5, 12, 12,8 dan seterusnya kita pindahkan. Nah, setelah itu kita mencari sigma X. Sigma X tinggal kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya, hasilnya 15. Kemudian sigma Y juga seperti itu, kita tambahkan ini semua, hasilnya 62,8. Kemudian kita bikin tabel yang baru atau kolom yang baru yang isinya X kali Y, tinggal kita kalikan ya. Untuk baris pertama ya, untuk baris pertama 1 kali 11,5 hasilnya tetap ya karena dikali 1. Kemudian 2 kali 12 hasilnya 24. Kemudian 3 kali 12,8 hasilnya 38,4 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah ketemu semua baru kita cari sigma XY, kita tambahkan semua hasilnya 193,4. Kemudian kita cari X kuadrat. Berarti yang di sini kita kuadratkan ya. Berarti 1 kuadrat itu 1. Kemudian 2 kuadrat itu 4 ya. 2 kuadrat itu sama dengan 4. Kemudian 3 kuadrat sama dengan 9 dan seterusnya. Tinggal yang di kolom X itu dikuadratkan. Setelah ketemu semua baru kita cari sigma X kuadrat, kita jumlahkan semuanya. 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 hasilnya 55. Nah, setelah ketemu baru kita mencari rata-rata X ya. Rata-rata X rumusnya sigma X per N. Nah, kita tentukan dulu N-nya di sini ada berapa banyak data? 1 2 3 4 5. Berarti di sini N itu sama dengan 5. N-nya sama dengan 5. Sehingga untuk sigma X-nya adalah 15. Tadi sudah kita ketahui, kita cari. Kemudian N-nya adalah 5. Berarti 15 dibagi 5 itu sama dengan 3. Kemudian kita akan mencari rata-rata Y.
Berarti rumusnya sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya tadi sudah ada 62,8, N-nya 5. Tinggal dibagi 62,8 dibagi 5, hasilnya 12,56. Nah, setelah itu kita cari SSXY. SSXY rumusnya di sini kita lihat sigma X kali Y dikurangi N kali rata-rata X kali rata-rata Y. Nah, sigma XY itu tadi kan sudah kita ketahui ini kan ya. Sigma XY. Sigma XY itu kan ini. Nah, tinggal kita ganti yaitu 193,4 kemudian dikurangi N. N-nya adalah 5 ya kan? N-nya 5, kemudian rata-rata X. Rata-rata X tadi sudah yaitu 3. Kemudian dikali rata-rata Y. Rata-rata Y tadi sudah ini ya, 12,56. Tinggal dikalikan dulu yang ini 5 kali 3 kali 12,56 hasilnya 188,4. Berarti 193,4 dikurangi 188,4 hasilnya 5. Nah, setelah itu kita akan mencari SSXY. SSXX. Rumusnya SSXX itu sigma X kuadrat, ya kan, sigma X kuadrat dikurangi N kali rata-rata X dikuadratkan, ya. Kita masukkan yang tadi sudah diketahui, sigma X kuadrat itu kan kita sudah tahu, tadi sudah kita cari. Ya, ini sigma X kuadrat itu kan ini, berarti 55. Kemudian dikurangi N, N-nya adalah 5, tadi sudah kan ya, berarti kemudian dikali rata-rata X, rata-rata X adalah 3, tinggal dikuadratkan. Jadi 3 kuadrat. Nah, sekarang kita cari, kita hitung dulu yang di dalam kurung. Ya, yang di dalam kurung itu 3 kuadrat, itu kan 9. 9 kali 5, ya, itu sama dengan 45, ya, 45. 45. Maka di sini 55 dikurangi 45 hasilnya 10. Nah, setelah kita mencari SSXY dan SSXX baru kita bisa mencari B. B rumusnya apa B? B rumusnya SSXY dibagi SSXX. SSXY-nya tadi 5, SSXX-nya tadi 10. 5 dibagi 10 itu 0,5. Ya, 0,5 atau 1/2 juga boleh, setengah. Jadi 0,5. Sehingga B-nya sudah ketemu, sekarang kita akan mencari A-nya. A-nya bisa dicari rumusnya yaitu rata-rata Y dikurangi B kali rata-rata X. Rata-rata Y tadi di atas sudah yaitu 12,56. Kita masukkan, kemudian B-nya ini tadi baru kita cari 0,5, kemudian kali rata-rata X. Rata-rata X-nya tadi sudah di atas yaitu 3. Tinggal dikalikan dulu 0,5 kali 3 hasilnya 1,5. Berarti 12,56 dikurangi 1,5 hasilnya 11,06. Sehingga di sini kita tinggal masukkan ke persamaannya Y sama dengan A plus BX. Sama dengan A-nya adalah 11,06 plus B-nya itu 0,5X. Jadi Y sama dengan 11,06 plus 0,5X. Jadi persamaan garis regresinya adalah P sama dengan 11,06 plus 0,5T. Kenapa di sini diganti lagi? Ya karena dari awal Y itu sama dengan P, kemudian X itu sama dengan T, ya, sehingga di kesimpulan akhir harus dirubah lagi. Berarti Y-nya dirubah P, kemudian X-nya dirubah T, sehingga persamaannya P sama dengan 11,06 plus 0,5 T. Itu persamaan garis regresinya. Nah,
Sekarang soal selanjutnya yang ditanyakan adalah hitunglah prediksi rata-rata harga eceran gula per kilogram dalam bulan Juni. Yang ditanya adalah di bulan Juni. Karena T1 menunjukkan bulan Januari, maka nilai yang menunjukkan bulan Juni adalah T sama dengan 6. Ingat ya, tadi kan T itu kan dimulai dari Januari itu 1, Februari itu 2, sampai ke Juni itu berarti 6. T-nya adalah 6. Sehingga tinggal kita masukkan di persamaan garis regresinya tadi, diganti T-nya menjadi 6. Ya, di sini T dirubah jadi 6 sehingga kita kalikan 0,5 kali 6 hasilnya 3. Sehingga dikalikan aja ditambah 11,06 ditambah 3 hasilnya 14,6. Jadi prediksi rata-rata harga eceran per gula per kilogram pada bulan Juni adalah 14,014.060 rupiah. Nah, kenapa jadi rupiah? Karena tadi dari awal kan kita menghilangkan harganya, itu kan kita menghilangkan 0,3. Nah, ya kan? Berarti untuk mencapai kesimpulannya kita harus menambah 0,3 ya. Karena di sini ada koma, 10 menggeser koma ke kanan 1 ya. Karena di sini ada komanya berarti kita geser dulu komanya, berarti tambah 01 berarti ya 0 geser, kemudian geser lagi, kemudian karena sudah tidak ada koma berarti ditambah nolnya sisa 1, berarti ditambah 1 nolnya, sehingga yang hasilnya itu 14.060 rupiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.